Gubernur Papua Lukas NMB telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hingga kini Lukas NMB masih belum diperiksa. Sejumlah kontroversi pun mewarnai penetapan tersangka tersebut. Hingga kini KPK telah melayangkan pemanggilan kedua terhadap Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka pada Senin depan. Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB, Stefanus Roy Rening yang tiba di gedung KPK Jakarta pada Jumat siang, merespon pemanggilan kedua kliennya pada 26 September mendatang. Kuasa hukum beralasan Lukas NMB tidak bisa memenuhi panggilan penyidik KPK dengan alasan sakit. Kuasa hukum juga meminta Presiden Jokowi mengizinkan kliennya berobat ke Singapura. Sementara KPK akan mempertimbangkan keinginan Lukas NMB berobat ke Singapura. Menurut juru bicara KPK Ali Fikri, lembaga anti rasuah juga memiliki tim kesehatan yang akan memeriksa NMB jika dirinya memenuhi panggilan terlebih dulu. Para pendukung Lukas NMB mengklaim penetapan tersangka Gubernur Papua dalam kasus korupsi sebagai upaya kriminalisasi dan politisasi. Namun tudingan tersebut langsung ditepis oleh KPK dan Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud menjelaskan, ada dugaan dana otonomi khusus yang menguap sangat besar sehingga rakyat Papua belum sejahtera. Yang luar biasa itu di Papua itu, dana yang dikeluarkan oleh pemerintah itu selama otsus itu jumlahnya 1.000,7 triliun. 1.000,7 triliun tidak jadi apa-apa. Rakyatnya tetap miskin. Marah kita ini. Negara menurunkan uang, rakyatnya miskin kayak gitu. Rakyatnya miskin. 1.007 triliun itu sejak tahun 2001 ada undang-undang otsus. Sejak zaman Pak Lukas NMB itu 500 triliun lebih. Tidak jadi apa-apa juga. Rakyatnya tetap miskin. Sebelumnya PPATK menyatakan Lukas NMB tidak hanya diduga menerima gratifikasi 1 miliar rupiah. Uang aliran Lukas NMB juga berupa jam tangan senilai 550 juta, jumlah rekening yang diblokir 71 miliar rupiah. Bahkan yang mengejutkan adalah Lukas NMB diduga melakukan setoran tunai ke meja judi kasino sebesar 560 miliar rupiah. Hingga saat ini Gubernur Papua Lukas NMB masih bertahan di rumah pribadi yang dijaga pendukungnya setelah ditetapkan menjadi tersangka korupsi oleh KPK. Dan pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog terkait dengan Lukas NMB, Gubernur Papua. Saat ini kami juga sudah terhubung dengan Natalius Pigai selaku aktivis HAM. Bang Pigai, selamat sore. Bang Pigai, mungkin audionya bisa di-unmute. Bang Pigai? Baik, sembari membenarkan sambungan telepon atau sambungan Zoom-nya, saya kembali menyapa Pak Nurul Gufron. Pak Gufron. Baik, Pak Gufron belum juga tersambung bersama kami sore hari ini pemirsa. Kita masih menunggu atau saya kembali memanggil Bang Natalius Pigai. Bang Pigai, apakah sudah tersambung? Ya, sudah kita. Baik, Bang Pigai, ketika KPK ini menetapkan tersangka terhadap Lukas NMB juga sekaligus mencekal ke luar negeri termasuk dengan rencana beliau untuk berobat, apa tanggapan dari Anda? Ya, jadi gini, saya harus jelaskan ya bahwa saya ini sebagai aktivis kemanusiaan, saya tentu melihat secara netral karena saya juga selalu mendukung KPK, juga membela hak asasi manusia. Nanti persoalan hukum tentu menurut pemahaman saya posisi pada menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Posisi saya, ya. Tetapi tentu proses hukum yang dilakukan itu terhadap seorang tersangka itu ada irisan-irisan lain. Betul. Dia menyentuh pada irisan hak asasinya. Ada kewajiban asasinya. Karena itu kalau dilihat dari hak asasinya, maka semua prosedur dan tahapan itu tentu berbasis pada hak asasi misalnya. Termasuk hak untuk berobat ya Bang Pigai?
Misalnya di dalam tahapan pertama penyelidikan, pemanggilan, pemberitahuan right to know atas hak untuk mengetahui terhadap setiap persoalan atas kasus yang dihadapi itu juga hak, termasuk hak atas kesehatan. Dari sisi kesehatan, tentu karena merupakan tugas saya, karena ini soal kemanusiaan, saya sudah ditemui oleh dokter pribadi, dokter yang menandatangani kesehatan yang kemarin menghadap KPK, yaitu Dr. Anton Moter. Tadi malam beliau juga menyampaikan surat yang sama, fotokopi yang disampaikan kepada KPK. Beliau juga tunjukkan video-video di mana kondisi Pak Lukas yang agak sedikit belum ada sedikit, saya tidak bisa menggambarkan secara medis. Kemudian juga beliau menyampaikan bahwa Pak Lukas sudah tidak bisa lagi menunggu untuk proses perobatan lebih lanjut. Sakit apa Bang Pigai? Maka mereka Pak Lukas NMB ini sakit apa Bang Pigai? Sakitnya menurut itu dokter yang tahu, tapi pertama itu stroke, kemudian ada sakit dalam, kemudian pita suara juga tidak bisa ungkapkan secara jelas, kemudian kaki juga sama, kaki juga mungkin sangat terganggu, tapi penyakitnya penyakit agak berat, sama sekali. Jadi gini, dari sisi perspektif hukum, pidana itu bisa sakitnya ini sudah berlangsung lama kah Bang Pigai? Itu semua orang Jokowi saja tahu kok. Oh baiklah. Presiden Jokowi tahu. Makanya kenapa kuasa hukum meminta izin kepada presiden seperti itu ya? Iya, jadi presiden saja tahu kondisi Pak Lukas. Kapolri tahu, semua orang Republik ini tahu Pak Lukas itu sakitnya berat, sangat berat. Oleh karena itu negara harus menghormati dan menghargai khususnya hak atas kesehatan, pelayanan, mendapatkan pelayanan kesehatan secara dan menentukan pilihan di mana dia berobat. Karena sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, yaitu mendapatkan misalnya minum obat dan disuntik, itu merupakan hak asasi manusia. Bang Pigai, kami sudah dapat poinnya Bang Pigai. Harus menentukan pilihan. Baik, saya harus ke Pak Gufron terlebih dahulu. Pak Gufron, tadi sudah disebutkan bahwa sakitnya Lukas NMB ini cukup berat sehingga kuasa hukum meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk mengeluarkan izin berobat ke luar negeri. Tanggapan dari KPK sendiri seperti apa Pak Gufron? Baik, kami terputus dengan Nurul Gufron selaku Wakil Ketua KPK, tapi kami masih akan tetap memantau terkait dengan seperti apa sikap KPK ke depannya. Saya kembali ke Bang Pigai terakhir. Bang Pigai, mungkin harapan Anda seperti apa terkait dengan penanganan kasus dari Lukas NMB ini? Saya kira gini, yang pertama proses dan prosedur yang dilakukan oleh KPK tentu dihormati. Singkat saja Bang Pigai. Itu yang pertama. Yang kedua, bagus juga KPK mau menyediakan pelayanan kesehatan, tapi ini menyangkut psikologi. Karena itu Pak Lukas menentukan tempat di mana, dokter mana yang melayani. Misalnya beliau menentukan Singapura, itu tidak apa-apa. Jadi saya mau kasih contoh, Singapura itu bisa saja meminta Interpol untuk misalnya Pak Lukas dilayani, tapi begitu nanti kesehatan, ketika beliau sembuh bisa kembali ke Papua untuk melanjutkan proses penyelidikan, tetapi kan bisa melalui antar polisi, bisa meminta untuk menjaga. Baik, jadi semuanya terlibat seperti itu ya Bang Pigai ya? Semuanya terlibat. Yang kedua, gini terakhir, bahwa kasus penyelidikan dan penyidikan itu 2 tahun. Baik, ini tidak Bang boleh Pigai, durasi kita sangat sempit Bang Pigai. Baik, mohon maaf durasi sangat sempit. Saya meminta postpone. Baik, tunda sedikit, nanti sampai kesehatan. Toh nanti 2 tahun. Terima kasih Bang Pigai, kami dapat poin-poinnya. Terima kasih. Tapi karena durasi sangat sempit, kita harus sudahi dulu dialog kita sore hari ini. Terima kasih atas waktunya Bang Pigai. Salam sehat selalu. Sampai jumpa.